Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara bisa di warung saat ini sedang menyaksikan channel Siaran Agung Post Group bersama saya M. Sarifudin Basri, Esikom Emikom dan Amelia Sudi Mampir. Dan sekarang saat ini kami berada di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir bersama Pak Sekretaris dan 3 kabit. Karena Ibu Kadin sedang keluar, maka kami minta penjelasan Pak Sekretaris. Pak Sekretaris, selamat siang. Siang, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah, Pak, sehat selalu. Ketemu lagi kita. Kemarin kan ikut Pak waktu pertama tuh kan? Ya, podcast ketiga, Pak. Ini. Ketiga, iya. Pak Sekretaris bisa jelaskan visi misi atau inovasi yang akan dijalankan di kantor ini. Silakan, Pak. Baik, selamat sore ini, Pak. Menjelang sore, siang menjelang sore. Pak Sarifudin, ini podcast ketiga kita di tahun yang ketiga, tahun 2023 artinya ya, 23, 24 dan 25. Ini mesti 25. Perkenalkan dulu Pak Sarifudin, kami Firmansyah, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah bersama 3 kabit lainnya, ada Pak Nur Hadi Al-Rasid, Kepala Bidang Penetapan dan Penilaian, ada Pak Ali Wijaya, Kepala Bidang P3E, Pak. P3E itu perencanaan. Pengembangan, pelaporan, dan evaluasi, Pak. Seperti itu. Nah, dan terakhir Ibu Dia Ekanita, Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan. Keberatan banding juga ada di bidang beliau. Nah, terkait dengan apa yang diamanatkan Kepala Badan Pendapatan Daerah terhadap visi misi beliau di tahun 2026, bahwa Badan Pendapatan Daerah ingin memperluas lagi terkait dengan jangkauan maupun pelayanan kami terhadap masyarakat, sehingga mau tidak mau Badan Pendapatan Daerah harus giring ini ke digitalisasi, Pak. Bahasanya saya ribet ini, Pak. Digitalisasi sehingga masyarakat itu bisa memberikan laporan, mempermudahkan masyarakat untuk memberikan laporan pajaknya ke kita sesuai dengan efisiensi anggaran ya. Ya, efisiensi anggaran, Pak, sehingga yang teman-teman dari jauh maupun ini bisa melalui online, Pak. Seperti itu. Begitu juga dengan sistem pembayaran, Pak. Pembayaran juga sehingga masyarakat bisa lebih simpel dan luas terhadap perkembangan saat ini dalam melaksanakan pembayaran pajaknya. Nah, itu yang kedepannya, Pak, yang perlu kami berikan pelayanan terhadap masyarakat. Terkait juga dengan kerjasama kami kepada aparat penegak hukum, pendampingan, misalnya terhadap Jari, Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Ilir, teman-teman Polres juga, teman-teman dari provinsi juga, Pak, terkait dengan pemungutan PKB maupun BBNKB yang juga tahun belakang itu tahun 2025 tadi itu sudah mulai juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah, sehingga memang di tahun 2025 ini kami ada peningkatan pendapatan, Pak. Lumayan banyak, berkisar di angka 27 miliaran. Sektor apa itu, Pak? Sektor PKB-nya, Pak. Oh, PKB. Kendaraan. Pajak kendaraan bermotor. Memang dulu bagi hasil, tapi sekarang memang daerah bagi hasil, memang formatnya dulu bagi hasil, Pak. Tapi karena bagi hasil ini kadang-kadang pemerintah provinsi itu membagi hasilnya itu per 3 bulan seperti itu, atau memang ada keterlambatan dari pemerintah hasil provinsi dengan pemerintah daerah provinsi bukan dengan polisinya. PKB ini kan, Pak, pajak provinsi yang dibagi hasilkan ke daerah. Nah, namun waktu dulu format waktu bagi hasil itu ada kadang-kadang keterlambatan. Tapi untungnya sekarang dengan metode option ini, pajak daerah ini dijadikan option PKB itu, maka pemerintah daerah itu langsung mendapatkan, Pak, mendapatkan sharing mendapatkan dari provinsi saat itu juga, saat orang melakukan pembayaran pajak PKB maupun BBNKB, maka uang itu juga langsung masuk ke daerah, sehingga tidak ada penundaan. Jadi langsung kita, karena kita yang menjaring dari ini. Tidak, Pak, kewenangan perpajakannya tetap provinsi, Pak. Tapi dalam upaya meningkatkan PKB tersebut, pajak kendaraan itu pemerintah daerah itu dilibatkan.
Oh. dalam hal sosialisasi, Iya, iya, iya. dalam hal Penerimaan. penagihan piutangnya, pembinaannya, pengawasannya seperti itu. Iya, iya, iya. Sehingga itu sangat kabar baik bagi Kalau daerah-daerah. selama ini terpisah ya? Terpisah, Pak. Memang Iya. yang ngelolanya cuma provinsi, Pak. Oh. Sehingga banyaknya piutang, misalnya sosialisasi yang Jadi kurang kita ke masyarakat. menerima bersih ibaratnya. Benar, Pak. Di situ mungkin keterlambatan terjadi. Ya, Ya. sehingga itu kurang ekstra untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, misalnya Ya, terkait ya. kewajiban-kewajiban itu, Pak. Ya. Nah, seperti itu, Pak. Juga di tahun 2025 ini, tadi kami terus memberikan pembinaan, sosialisasi terhadap masyarakat bersama-sama dengan instansi lain yang tadi, Pak. Ya. Itu bentuk sosialisasinya juga dari mulai media sosial, dari banner-banner sampai ke kita go to school, Pak, nanti Ya, ke ya. sekolah-sekolah, Ya, berikan pemahaman ke desa-desa seperti itu. Memang pegawai kami itu tidak terlalu banyak, tapi Ya. dengan bagaimana berupaya dengan sumber daya yang ada, kami bisa memaksimalkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Dan terkait dengan mungkin laporannya, Pak, nanti mungkin strategi-strategi bidang, dari bidang-bidang, mungkin bidang-bidang nanti bisa jelaskan, misalnya terkait dengan target penilaian tahun ini apa saja yang akan dilakukan oleh bidang Pak Nur Hadi, terkait dengan sosialisasi dan pengembangan, kedepannya juga mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ali Wijaya terhadap pengembangan, dan juga mungkin kerjasama dengan APH terkait pengawasan segala macam, mungkin Ibu Dia nanti bisa dijelaskan. Sementara itu aja, Pak, yang bisa kami sampaikan. Sementara tugas pokok Pak Sekretaris di sini seperti apa? Baik, Pak, kalau tugas pokok sekretaris sendiri, kami itu di TUSI kami sendiri itu memberikan atau mengawas terkait dengan kehadiran kedisiplinan pegawai, dengan terkait juga keuangan perkantoran, seperti itu, kondisi rumah tangga kenaikan kantor lah, pangkat juga seperti kita itu. Gimana, Pak? Kenaikan pangkat pegawai juga dari kita. Ya, seperti itu, terkait dengan pegawaian, Pak. Ya. Pegawaian seperti itu, membantu kepala badan dalam hal keuangan tadi, Pak. Seperti itu, Pak, bidang pengadaan. Selama ini ada kendala untuk sekretariat? Alhamdulillah, Pak, tidak ada. Terima kasih, Pak Sekretaris. Nanti kalau masih ada saya tanyakan. Oke, kembali dengan Pak. Sekalian bagian seksinya apa, jelaskan. Nanti bisa kita tanyakan mana yang perlu ditanyakan. Terima kasih kesempatannya, Pak. Ya. Kami Kepala Bidang Penilaian Penetapan, tugasnya itu ada yang pokok, ada 3 jenis, Pak, terkait dengan official assessment yang memang harus lebih diteliti terkait dengan apa-apa yang akan ditetapkan. Ada 3 jenis, ada reklame, air tanah, dan PBB. Nah, diteliti itu apanya yang diteliti? Untuk penetapannya. Oh, untuk penetapan. Karena kalau yang layak dan tidak layak ya? Enggak, Pak, terkait dengan pelaporannya. Jadi kalau self assessment itu wajib pajak itu menghitung sendiri, memperkirakan sendiri berapa sih yang harus saya laporkan. Termasuk seksi-seksinya ada. Sumber-sumber dari pemasukan itu tadi, perpajakan tadi. Kita juga yang nekal, misalnya rumah makan misalnya. Beda, Pak. Kalau rumah makan termasuk self assessment. Jadi wajib pajak melaporkan omsetnya berapa, melaporkan, terus membayar. Kalau PBB itu official, Pak. Bapak. Jadi memang harus kita ini ukuran luasan tanahnya berapa, bangunannya seperti apa, ada kriteria-kriterianya. Nah, itu lebih detail, Pak. Gitu. Kalau untuk pembayaran itu memang kemungkinan berapa faktor. Itu memang ada faktor ya. Ya, ada memang rajin, memang mau bayar. Nah, tapi memang sengaja nggak bayar. PBB, Pak, memang hampir seluruh Indonesia itu mengalami permasalahan yang sama. Jadi adanya ketetapan, namun realisasinya itu ada kebijakan ya.
Kebijakan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir itu tetap memberikan stimulus karena memang dari 2022 itu sudah ada proses penyesuaian NJOP. Jadi melibatkan pihak ketiga itu untuk menyesuaikan harga-harga tanah di wilayah Ogan Ilir. Ogan Ilir sejak pemekaran itu belum pernah melakukan penyesuaian NJOP. Yang mana memang ada dari pemeriksaan BPK terkait dengan kinerja waktu itu memang ada disarankan untuk memiliki peta zona. Jadi selama ini kita belum punya zona-zona. 20 tahunan ya kita ini. 2004. 20 tahun, 21 tahun ya. Belum ada penyesuaian. Ya belum, karena kita masih 2022 baru 2022 kita bisa menganggarkan terkait dengan penyesuaian survei untuk penyesuaian NJOP. Jadi dengan pemekaran itu sudah berkembang, jadi nilai tanahnya pun apalagi di pusat kota ini, di Indralaya ini sangat pesat ya. Contoh kalau yang lama di depan Jalan Lintas Timur ini itu 285.000 paling tinggi. Nah saat ini dengan adanya penyesuaian itu 1.315.000. Di daerah-daerah mungkin ada yang harganya lebih mahal ya, tapi ada daerah-daerahnya kan, tidak seluruh daerah. Itu yang mungkin yang kita perlu korek itu, kira-kira bagaimana daerah yang belum penyesuaiannya dan daerah yang betul-betul ada angka kenaikan yang maksimal. Nah itu mungkin penyesuaiannya bagaimana itu? Ya kalau kita harus tunjukkan daerah-daerah mana. Kalau alhamdulillah Pak sampai 2025 itu sudah seluruh wilayah Ogan Ilir disesuaikan NJOP-nya. Nah, namun terkait dengan mungkin ada yang kenaikan yang berlipat, yaitu diberikan stimulus namanya. Misalnya ada penyesuaian nilainya, namun pembayarannya itu tetap sesuai yang lama. Nah, jadi nggak kaget orang. Nah, nanti tiap tahun dikurangi. Nah, namun dengan adanya kebijakan yang baru ini, yang tentang efisiensi, termasuk yang kemarin heboh di Pati ya, kalau nggak salah ya, di Pati. Jadi memang ada instruksi dari Mendagri untuk tidak dulu menaikkan. Jadi kami tetap stimulus tidak dikurangi persentasenya, jadi masih seperti yang lama. Itu nanti dampaknya ke proses BPHTB. Itu mengingat perekonomian rakyat juga kan? Bukan semata-mata untuk kepentingan pembangunan, bukan seperti itu kan? Semuanya dipikirkan semua oleh dinas terkait ini. Itu. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Mungkin itu dulu Pak dari kami. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Sekban, mohon izin perkenalkan diri Pak. Nama saya Ali Wijaya. Saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pelaporan dan Evaluasi. Termasuk salah satu bidang yang panjang nih Pak. Salah satu bidang yang panjang kami nih Pak. Tapi pada intinya pengembangan dan pelaporan ya. Pengembangan, pelaporan dan evaluasi. Tapi pada intinya memang bidang kami ini bidang supporting Pak. Membantu bidang-bidang dalam melaksanakan tupoksi masing-masing. Dalam perencanaannya kami itu melakukan perencanaan terhadap kira-kira targetnya berapa sih untuk tahun ini, tahun berapa. Terus kita juga menentukan target-targetnya dalam setiap bulan itu berapa. Sehingga nanti dengan perencanaan dengan kita susun perencanaan ini, apa yang dilakukan oleh teman-teman lebih terarah dalam melakukan pemungutan pajak. Kemudian untuk masalah pengembangannya menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Firman tadi, Pak Sekban kami mengenai inovasi Pak. Betul, inovasi ini memang di bidang kami Pak. Jadi
Kalau misalkan untuk bicara inovasi, sebenarnya inovasi kita itu sudah cukup lumayan banyak, Pak. Sehingga memang, tapi yang namanya pergerakan tentu itu semua perlahan kan, Pak. Tidak bisa langsung secepat ini. Tapi yang sudah kami lakukan tentunya untuk pembayaran online itu sudah dilakukan, Pak. Pembayaran online sudah dilakukan, tapi untuk tahun 2026 ini memang kami mempunyai ditargetkan oleh Bu Kaban itu untuk memperluas dan meningkatkan inovasi pembayaran online. Ya, Ada kendala juga ada di sini. Pembayaran online ini belum ada kendala, Pak. Alhamdulillah sudah lancar-lancar ya. Alhamdulillah lancar, Pak. Kita sudah melakukan sosialisasi, bahkan kita sempat melakukan yang bayar harus via PA, Pak, virtual account. Memang kita sudah arahkan, kita tempatkan petugas kita atau bahkan saya sendiri langsung untuk melakukan pendampingan pada saat pembayaran. Jadi ketika wajib pajak itu hadir, dia langsung diarahkan, Ibu mau bayar pakai PA nggak? Gitu. Kalau misalkan mau bayar pakai PA, kita dampingin. Kita objeknya itu apa-apa saja? Semua jenis pajak kita bisa lakukan. Semua jenis pajak. Ya, baik itu kris maupun virtual account, kita sudah bisa. Kemudian untuk inovasi ke depannya itu kita memang melakukan pelaporan, Pak. Ini yang menjadi PR kami dari bidang kami. Pelaporan ini tentunya kita itu berharap bahwa wajib pajak itu tidak perlu hadir lagi di Bapenda. Silakan melakukan online saja. Tapi artinya kesadaran masyarakat untuk bayar pajak itu tinggi ya? Tinggi, semakin meninggi, Pak. Semakin meninggi perlahan melakukan. Tapi ada yang tidak bayar juga. Pasti, karena makanya saya memilih kata-kata semakin meninggi, karena masih ada yang belum terlalu taat. Terhadap yang seperti itu bagaimana? Nah, untuk hal dia tidak taat, memang ada beberapa treatment yang kita lakukan. Yang pertama itu kita lakukan penyuluhan, Pak, sosialisasi. Sosialisasi kita semakin masif, Pak. Kita baik itu melalui spanduk, baik itu melalui baliho-baliho, baik itu langsung secara melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke desa-desa, ke kecamatan, melibatkan kepala desa, bahkan ada pelaku-pelaku itu usaha. Setiap tahun ada penyuluhan ke desa. Setiap tahun kita targetkan. Dari kecamatan. Untuk tahun ini kita targetkan ada 10 kecamatan yang akan kita datangi. Mungkin kita dari ada 16 kecamatan kan? Kita ada 16. Yang 6-nya kemarin sudah, dan kita melihat efeknya sudah cukup baik. Makanya kita akan beralih ke 10 desa lainnya. 10 kecamatan lainnya. 10 kecamatan ini tentunya kita juga akan memberikan materi yang berbeda lagi, Pak. Baik itu melakukan peningkatan ketaatan pembayarannya maupun kita memberikan informasi agar desa ini makin semangat membantu kami. Kita selama ini memang mereka tidak mau bayar atau tidak ngerti atau ragu-ragu. Mix juga, Pak, campur, Pak. Ada yang tidak mengerti, makanya kita beri pemahaman. Kalau yang tidak mau melakukan pembayaran, ya kita juga melakukannya pelan-pelan, Pak. Ada sanksi tidak? Yang sama sekali tidak bayar. Yang sama sekali tidak bayar itu, kalau untuk sanksi pasti, untuk sanksi secara langsung kita belum lakukan, Pak. Paling memberikan surat peringatan, surat teguran. Tapi kalau misalkan secara denda sudah pasti. Tapi kalau untuk sanksi yang lebih berat, saya informasikan, Pak, kalau tidak bayar ada perbaikan. Sampai 2 tahun 3 tahun didenda, gimana itu? Dia akan melakukan denda, Pak. Bayar, jangankan mau bayar denda, bayar pun tidak. Itu bagaimana? Solusinya bagaimana? Kita lakukan penyuluhan, Pak. Kan kemudian kita ini juga ada tindakan persuasifnya, ada preventifnya, Pak. Kalau untuk perbuatan persuasifnya, ini di bidangnya Bu Dia, yaitu melakukan pemeriksaan, yaitu kan melakukan penagihan. Tapi kepada bidang kami ini sering, artinya kita ke lapangan menagih ya. Betul, sering, Pak. Itu udah tumpukannya tinggi, Pak. Kalau surat tagihan sama teguran kita itu sudah tinggi. Kemudian untuk inovasi lain kita juga kebetulan di sini ada, Pak. Kita waspada, Pak. Nah, ini inovasinya Bu Kaban nih, Pak. Kita waspada ini kolaborasi dan integrasi data pengawasan perangkat daerah. Jadi kita waspada ini dirancang oleh Bu Kaban agar memudahkan untuk bidang penetapan dalam melakukan penilaian. Sehingga nanti, Pak, kalau misalkan kita nih bekerja sama dengan beberapa OPD, Pak. Bukan kita sendiri. Kita tidak bisa sendiri dalam melakukan dalam pemungutan ini. OPD yang terkait ya? Ada PTSP, Pak, perizinan, ada pertanian, ada PUPR, ada Dinas Lingkungan Hidup, ada
capil berkenaan dengan NIK-nya. Artinya mereka ikut mensosialisasikan juga semua program kita ya? Mereka membantu kami dalam hal penginputan data. Oh, ya. Dalam aplikasi, kita siapkan aplikasi, Pak. Ya. Aplikasi itu nanti ada satu, misalkan perusahaan A melakukan perizinan. Ya. Perusahaan A melakukan perizinan, disampaikan oleh PTSP, nanti akan langsung disambut oleh PUPR, bagaimana perizinan PBG-nya, bila dia itu berhubungan dengan bahwa ini pembangunan. Kalau misalkan dia perizinan, kalau dia berhubungan dengan pertanian, maka luas pertaniannya akan disampaikan di dalam situ, sehingga kami dari Bapenda, khususnya Kabid Penetapan, akan lebih mudah melakukan penilaian dan datanya satu. Itulah kenapa Ibu Kaban kami merencanakan adanya, bukan lagi merencanakan, sudah jalan Pak, sudah jalan, memang belum ada maksimal, belum terlalu maksimal. Di tahun 2006 ini akan kami lakukan pemaksimalan Pak. Kemudian untuk option ini, option juga alhamdulillah kita cukup tinggi realisasinya Pak. Option yang disampaikan oleh Pak Sekban tadi, kita realisasinya cukup tinggi. Untuk PKB kita di angka 100% lebih. Di angka untuk BBNKB, biaya balik nama kendaraan bermotor itu di angka 90-an Pak. 90%. Alhamdulillah Pak. Kita di tahun pertama realisasi kita cukup tinggi. Bagaimana dengan ada pemutihan? Kalau pemutihan kita kemarin itu, pemutihan itu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa pemutihan itu adalah kebijakannya dari provinsi untuk PKB dan BBNKB Pak ya. Tapi kami dari kabupaten kota ini, karena ini bersifat option, sehingga kami juga harus action melakukan banyak upaya-upaya. Kami lakukan sosialisasi, kami ajak Samsat UPTB-nya Pak. Kalau kita bahasa lebih trennya itu Samsat Pak, kami ajak Samsat, nah, ayo kita sama-sama nih ke desa. Atau kita panggil nih. Kita panggil desa. Sering dilakukan hal-hal seperti itu ya? Sering Pak, itu sudah kita lakukan, dan insya Allah di tahun 2006 ini akan semakin sering Pak. Karena kita lihat tren peningkatan pendapatan juga cukup baik Pak. Dengan adanya sosialisasi ini Pak. Pemutihan yang dilakukan oleh pemerintah tingkat 1 ya, dengan untuk semua lini kabupaten, itu tidak mengurangi pembagian pajak terhadap kita, atau ada pengurangan juga? Tidak Pak. Jadi kalau misalkan pembagian pajaknya itu Pak, dia ini kan pembayaran split payment Pak. Jadi misalkan kendaraan itu, kita misalkan saja Pak, misalkan kendaraan itu piutang pokoknya itu 1 juta. Maka dia akan melakukan penambahan sebesar 660 untuk kabupaten kota. Jadi yang 1 juta untuk mereka, yang 660 untuk kita. Langsung split Pak. Jadi tidak ada pengurangan. Itu catatan terdata semua kendaraan-kendaraan yang dimiliki oleh penduduk. Betul. Ini yang masih menjadi PR kami Pak. PR kami, maksudnya PR juga bagi apalagi Bapenda provinsi. Karena sampai dengan saat ini database terhadap pajak database terhadap kendaraan itu masih simpang siur Pak. Dari Bapenda beda, Bapenda provinsi maksud kami masih ada angka yang berbeda, dari kepolisian juga masih ada yang berbeda. Jasa Raharja juga masih ada yang beda, sehingga sampai dengan saat ini kita kabupaten kota itu masih menginginkan adanya satu data. Jadi ketika nanti satu data ini diberikan ke kabupaten kota, maka kabupaten kota akan melakukan sosialisasi atau menghimbau mereka untuk taat pajak. Perbedaan itu ada, kenapa tidak bisa disatukan? Saya kurang paham Pak, karena itu di provinsi karena memang karena datanya itu kalau di Bapenda sekian juta misalkan, ternyata di kepolisian sekian, gitu. Jasa Raja sekian. Gitu. Tapi untuk mensiasati itu, kami melalui Pak Sekban juga kemarin sudah menyampaikan bahwa upaya kami dalam kabupaten kota ini untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah option ini, Pak. Kami itu minta kepada Samsat, melalui Samsat kepada Bapenda tingkat 1 untuk menyerahkan atau memberikan kami data wajib pajak yang nunggak. Perbedaan itu bertambah atau berkurang setiap tahun untuk satu kabupaten misal? Ada yang bertambah. Katakan kabupaten Ogan Ilir kita karena dia itu ada data aktif dan non aktif Pak. Yang non aktif ini mungkin ini kemungkinan bahwa dia itu sudah tidak bayar berapa tahun gitu, sehingga dinonaktifkan. Sedangkan di data kepolisian tetap gitu Pak.
masih terdata dengan kepolisian. Jadi perbedaan di situ ya. Gitu. Ya, bisa jadi seperti itu, Pak. Temuannya seperti itu. Ya, yang kami pahami saat ini seperti itu. Karena data yang di Bapenda itu masih ada data aktif dan non aktif. Ya. Jadi kalau misalkan dia itu yang aktif, ya artinya dia bayar. Sehingga yang tidak aktif tadi itu terkategori dia itu sudah berapa tahun tidak melakukan pembayaran sehingga dinonaktifkan. Iya. Sama juga halnya dengan PBB kita, Pak. PBB kami juga, tapi Pak, tidak dihilangkan itu kan? tetap Jadi dihilangkan. utang yang bersangkutan. Ya, betul. Tapi bisa dilakukan penghapusan. Penghapusan. Karena daluarsanya pajak daerah ini sampai 5 tahun. Ya, termasuklah penghapusan seperti pajak kendaraan. Bisa, Pak. Bisa. Jawa Barat sudah melakukan. Bahkan provinsi juga sudah melakukan, Pak, untuk tahun kemarin. Bahwa provinsi kemarin itu bukan saja melakukan pemutihan terhadap sanksi dan denda, tapi juga melakukan pemutihan terhadap pokok piutang yang tahun lalu. Jadi misalkan kendaraan saya nunggak 5 tahun. Ketika pemutihan kemarin sampai dengan Desember kemarin, dia itu hanya bayar tahun yang berjalan. Iya, tahun yang lalu dianggap hapus. Itu bisa, Pak, dilakukan. Itulah terjadinya peningkatan. Jadi peningkatan pembayaran itu semakin banyak masyarakat. Kira-kira tidak akan memanjakan pembayar pajak seperti itu. Ini kalau ditonton nanti insya Allah ditonton oleh tingkat 1. Siap. Kalau dikategorikan memanjakan, saya rasa enggak juga, Pak. Karena ini kebijakan daerah. Kebijakan daerah itu pastinya sudah melakukan kajian-kajian. Sudah kalau misalkan kalau kata Pak KDM tuh, Pak, ngapain kita seolah-olah banyak uang, piutangnya dan semua masyarakat, tapi masyarakat nggak mau bayar. Nah, mending katanya dihapuskan, dia bayar yang tahun ini, tapi target kita tercapai. Kayak gitu, Pak. Itu strategi yang dilakukan oleh Jawa Barat, dan itu saya yakin itu juga diadopsi oleh provinsi Sumatera Selatan, Pak. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Mungkin itu saja, Pak, yang dapat kami sampaikan melalui bidang P3E. Kami persilakan. Terima kasih. Lanjut, Bu. Berakian tadi ya? Iya. Izin, Pak. Perkenalkan, nama saya Dia Kanita. Sekarang saya selaku Kabid Penagihan Pembukuan Keberatan Banding. Jadi di sini kalau di bidang penagihan itu tadi ya, Pak, ya, pada dasarnya adalah PR dari teman-teman dari pendataan, penilaian, langsung kalau misalnya ada piutang ke penagihan seperti itu. Jadi di sini kami kalau misalnya penagihan itu adalah piutang ya, Pak, ya, piutang yang tidak bisa terbayar oleh wajib pajak, maka bidang kami itu melakukan penagihan. Penagihan ini kami secara terjun langsung, menemui wajib pajak yang melakukan penunggakan, memberikan sosialisasi, memberikan wawasan, dalam arti kata memberikan informasi bahwa sebenarnya mereka terdapat tagihan yang terhutang. Seperti itu. Jadi di situ juga kami juga baik secara langsung, non langsungnya juga misalnya agak jauh ataupun misalnya sudah komunikasi, wajib pajak ini sudah memang aktif, tapi ketika mungkin lupa kayak gitu, jadi nanti kami via telepon juga bisa seperti itu, Pak. Jadi kita juga mengingatkan wajib pajak yang terhutang tadi via telepon dan juga secara langsung. Nah, kami juga dalam 2 tahun belakang kami juga melakukan kerjasama pendampingan terhadap pihak kejaksaan dari Uni Kejari. Jadi kami menilai kira-kira ini sih potensi pajak yang besar yang bisa semaksimal mungkin kita tagih untuk meningkatkan pendapatan daerah seperti itu. Yang besar itu seperti apa? Misalnya piutangnya udah 500 juta, 300 juta seperti itu, Pak. Itu jadi, objek pajaknya apa? Kemarin kita ini penambangan MBLB. MBLB seperti galiansi mungkin ya? Iya, galiansi. Organilir ini. Tanah, Pak. Jadi itu udah kita pendampingan walaupun belum maksimal hasilnya, tapi setidaknya upaya kami dalam memaksimalkan penagihan terhadap piutang seperti itu, Pak. Jadi kalaupun misalnya kami juga kemarin, karena pada dasarnya kabupaten kita ini kan memang tidak terlalu banyak baik sumber daya alamnya maupun potensi-potensi pajak. Tapi sekarang sudah 2 tahun terakhir, 2 tahun kalau tidak salah, itu perizinan di galiansi bukan lagi di kabupaten.
Kalau perizinan bukan di kabupaten Pak, memang dari dulu. Memang dari dulu. Kalau kita hanya, kalau misalnya Bapenda ini intinya tuh kalau tidak salah ya memanfaatkan pajak seperti itu, memanfaatkan pajak. Jadi kalau misalnya, kalaupun kemarin kita itu berusaha bagaimana sih merangkul teman-teman yang mempunyai rumah makan gitu kan. Kata Bapak tadi bilang kalau misalnya rumah makan yang belum menerapkan pajak 10%. Jadi kami kemarin sempat meminta memfasilitasi dari Kejari biar dipanggil dan rekan-rekan yang punya rumah makan agar bisa menerapkan pajak 10%, karena pada dasarnya sebenarnya pajak 10% itu bukan PPN PPH, beda aja. Bukan Pak. Jadi kayak kita misalnya belanja di mall, belanja di rumah makan, itu kan ada yang saya totalnya 10.000, pajaknya 10%, jadi 11.000, jadi kayak gitu kan. Nah, itu kan pajak itu tidak memberatkan rumah makan sih pada dasarnya. Itu yang dikenakan pajak adalah konsumen. Kita kan, kita selaku konsumen yang belanja di rumah makan tersebut seperti itu. Nah, jadi karena pada dasarnya Ogan Ilir ini terkenal akan kulinernya Pak. Dan Ogan Ilir juga potensinya tidak terlalu maksimal, dalam arti kata misalnya kita punya tambang batu bara misalnya kayak gitu kan, atau kita punya pasir yang besar segala macam. Jadi memaksimalkan itu. Jadi kemarin kita minta pendampingan juga kepada Kejari kayak gitu. Tapi masih itu tadi ya Pak ya, mungkin beda pemahaman atau gimana kayak gitu. Sudah itu selain dari yang Ibu katakan, jumlah dari yang rajin bayar dengan tidak, persentasenya seperti apa? Kalau piutang pasti yang namanya piutang masih ada ya, persentasenya tuh masih ada Pak, tapi tidak terlalu besar. Saya lupa juga nggak bawa datanya ya Pak. Jadi kalaupun misalnya piutang itu alhamdulillah mereka itu kalau misalnya secara global tapi banyak yang bayar. Banyak. Ya itu. Iya banyak yang bayar. Cuman itu tadi Pak, kita kalau misalnya tuh pengennya tuh rumah makan tuh udah menerapin 10% nih kayak gitu. Tapi sama sekali ini rumah makan ini tidak ada yang bayar atau ada yang bayar juga? Mereka ini bayar Pak, tapi cuman sekedar kontribusi setiap bulannya seperti itu, kontribusi. Nah itu kan kalau kontribusi itu kan merugikan rumah makan sebenarnya kan, karena dia mengurangi laba dari pemasukan. Tapi kalau misalnya dia menerapkan 10%, itu tidak mengurangi laba karena itu hasil titipan dari konsumen yang makan seperti itu. Sektor yang paling besar penerimaan kita dari sektor apa? Kalau saat ini PBB, BPHTB, option. Tanah ya. Option ya, PBB, pajak bumi dan bangunan, BPHTB, biaya peralihan. Terus kalau option tadi, yang option yang barusan ya Pak ya, option yang kita sharing dari provinsi seperti itu. Seperti kemarin yang dikeluhkan oleh masyarakat, saya tidak mau tunjukkan, tapi di podcast ada yang tidak banyak yang tidak bayar itu gimana itu? Dari faktor apa ya Pak? Sektor apa? Dari PBB rumah tangga. PBB perorangan. Kalau PBB perorangan, kalau penagihannya kami melakukan penagihan itu kan ada di SPPT itu, surat tagihannya itu ada di bawah. Dalam arti kata ada 5 tahun belakang itu yang penagihannya. Terus plus kami juga kalau misalnya buku 4, buku 5 yang besar-besar ataupun ada pajak yang lumayan di atas 2 juta, kami melakukannya penagihan juga melalui pos. Jadi bahkan sumber itu mengatakan akal-akalan pemerintah untuk menaikkan anggaran. Gimana itu pendapat? Menaikkan anggaran maksudnya Pak? Untuk menaikkan anggaran kita, anggaran APBD. Ada ke sana kira-kira penyalurannya atau gimana? Saya bantu Pak. Izin Pak. Jadi kalau misalkan dikategorikan bahwa kita sedang mengakali masyarakat menaikkan untuk anggaran, akal-akalan ya. Itu. Saya rasa tidak Pak. Karena memang seperti ini Pak. Yang pertama kita sudah melakukan penyesuaian NJOP itu di tahun 2022 Pak ya. Sudah di tahun 2022 sudah ditetapkan melalui zonasi JNT, kemudian
pada saat terjadinya perubahan peraturan regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, memang ada sedikit perubahan pergeseran, Pak. Sehingga memang terkesan adanya kenaikan. Tapi Kabupaten Ogan Ilir tidak ada terjadi gejolak karena memang pemerintah kabupaten itu menerapkan stimulus, Pak. Memberikan stimulus, kalau bahasa ininya itu diskon. Nah, kita ini diskon, Pak. Jadi ketika kita memberikan diskon, kalau misalkan kita tidak memberikan diskon, mungkin memang betul adanya kenaikan. Tapi ketika kita memberikan diskon, kita memberikan stimulus tadi, kenaikannya itu akan bertahap, Pak. Artinya ada kesadaran dalam masyarakat juga dan ada diskon itu. Itu memang daya tarik pemerintah, strategi lah, Pak. Strategi kabupaten kita untuk membuat masyarakat itu taat. Makanya dengan semakin banyaknya masyarakat membayar pajak, maka semakin banyaknya pembangunan yang ada di kabupaten kita. Apalagi di tengah saat ini, Pak, anggaran-anggaran dari pusat itu dikurangi, sudah dikurangi, tapi sudah ada peruntukan, Pak, sekarang, Pak. Jadi misalkan anggaran nih, kalau dulu kan ini uang 100 juta atau 100 M, kabupaten punya hak untuk mengatur itu jadi apa. Untuk saat ini memang ada yang namanya dana DAU peruntukan, Pak. Dana alokasi umum. Dia itu dana DAU Rasadak. Dana alokasi umum alokasi khusus. Karena memang sudah dikategorikan. Ini uang 100 juta misalkan. 100 juta ini untuk ini ya. Untuk daksawadau. Misalkan untuk pendidikan ya. Misalkan ini untuk gaji ya. Ini untuk KPU-an ya. Nah, kayak gitu, Pak. Jadi memang ada pembagian-pembagian. Sudah ada pembagian, Pak. Sudah ada aturannya. Jadi teralokasi dia, Pak. Jadi kalau misalkan pemerintah daerah itu ingin melakukan akselerasi atau inovasi pembangunan, itu memang harus meningkatkan atau mengoptimalkan pajak daerah ini. Jadi dengan pajak daerah ini kita juga ada alokasinya sebenarnya. Misalkan dari pajak air tanah ada 10%-nya untuk penghijauan, reboisasi. Kalau misalkan nanti ada untuk option PKB itu untuk kendaraan, untuk jalan. Kemudian untuk pajak ada satu lagi, Pak, jenis pajak yang besar di Kabupaten Ogan Ilir itu pajak PPJ, Pak. Kalau dulu ya PPJ. Kalau sekarang itu PBJT tenaga listrik, PLN yang diambil. Jadi saya bisa sampaikan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir ini taat pajak, Pak. Karena melalui pajak PBJT tenaga listrik. Kalau selama ini kan disadur dengan pembayaran ya pajak itu. Iya, makanya itu, Pak. Jadi mereka beli token sudah termasuk bayar pajak. Jadi artinya kan itu juga masuk ke daerah. Kita yang menikmati kabupaten ini. Tapi ada alokasinya yaitu untuk PJU, lampu jalan, Pak. Jadi memang untuk saat ini tidak terasa rakyat bahwa rakyat bayar pajak itu. Nah, Pak, karena disadurkan dengan pembayaran listriknya. Ya, itulah, Pak, yang padahal ingin ada pajak di sana kan. Ingin kita terapkan juga, Pak, bahwa kita ini mau menerapkan bahwa gimana caranya masyarakat itu bayar sesuatu nggak terasa dibayar pajak. Itu juga yang harus kami terapkan. Bagaimana cara strateginya, bagaimana kebijakannya kami ingin menerapkan. Kalau misalkan masyarakat itu belanja makan, dia ini tidak terasa gitu. Jujur, saya sendiri tidak tahu kalau itu bayar pajak juga. Betul, itulah artinya, Pak. Kita bayar PLN itu sudah ada pajaknya, Pak, dan pajak daerah termasuk di dalam itu. Nah, itu juga yang mungkin harus kami kaji lebih dalam bagaimana caranya. Ini sudah dilakukan sebenarnya dengan adanya tapping box atau TMD, Pak. Dengan adanya TMD ini sebenarnya masyarakat itu maksud saya pengusaha, pelaku usaha restoran itu tidak perlu terbeban lagi. Ketika dia menerapkan tarifnya, aku punya tarif harga pindangnya 12.000. Ya sudah, ditambahkan 10%, artinya 13.200. Kalau misalkan 13 sudah dikenakan aja kepada si konsumen. Dikenakan konsumen kan langsung bayar aja. Nih. Dibayar. Tapi yang harus diingatkan bahwa ini adalah titipan. Ini titipan yang harus disampaikan kepada pemerintah daerah. Nah, itu yang strategi mungkin yang harus juga di rumah tertentu disebutkan bahwa itu PPNPH. Nah, waktu bayar pajak sekian. Itu seharusnya tidak perlu disampaikan itu. Tapi itu juga yang perlu kami sampaikan lagi pemahamannya bahwa untuk makan minum ini tidak ada PPN ya, Pak.
Kalau PPh ada. Setelah dia di angka 2 juta. Jadi yang dikenakan kepada masyarakat atau konsumen terakhir itu adalah pajak restoran, pajak makan dan minuman, pajak makan minum, yang harusnya itu dibayar oleh konsumen. Nah, tapi yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir banyak yang kontribusi. Jadi dia mengurangi laba, apa yang disampaikan oleh Bu Tabi tadi. Jadi membebani seolah-olah. Padahal kalau misalkan mereka melakukan kesesuaian dengan peraturan. Seperti PLN kan tak terasa. Ya, betul, mungkin Pak. Seperti itu ya mungkin. Itu yang sedang kami lakukan dengan melalui tapping ini TMD tadi, Pak. Jadi kalau misalkan masyarakat ini pelaku usaha itu langsung menerapkan kepada saja, pengusaha rumah makan saja kita harus sosialisasinya harus gencar. betul. Kepada masyarakat yang membeli tidak perlu sosialisasi. Seperti PLN tidak ada sosialisasi. Itu kan? Jadi langsung dikenakan tarifnya. Nah, itu juga artinya kan harus ada kerjasama dari pelaku usaha. Pelaku usaha itu menetapkan harganya itu sudah dengan pajak, harusnya. Jadi ketika dia bayar, oh sudah nih, sudah ada pajaknya di situ. Tinggal dia setorkan lagi laporkan lagi kepada pemerintah daerah. Itu ya. Masih ada lagi Ibu yang perlu disampaikan? Silakan. Udah deh Pak. Sudah ya. Iya. Oke, kalau tidak kita masih ada lagi, Bapak. Ya, terima kasih sudah jelas rasanya kita mendapatkan informasi ini tentang perpajakan. Tapi mungkin Pak Firman, Sekdin, ada yang perlu disampaikan, silakan. Mungkin closing statement. Baik, Pak Sarifudin, terima kasih. Teman-teman juga telah memberikan penjelasan, Pak, terkait dengan rencana kerja maupun hal-hal yang sudah dilakukan pada tahun 2025. Kami saja berharap saja tetap kepada masyarakat bahwa pembangunan Ogan Ilir ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semua, untuk memberikan menyukseskannya. Kalau tugas masyarakat adalah tadi taat untuk melakukan kewajiban-kewajibannya, bagi pelaku usaha juga taat untuk dalam melaksanakan pungutannya, seperti itu, sehingga kita berkolaborasi bersama-sama, bergandeng tangan dalam membangun Kabupaten Ogan Ilir yang kita cintai ini. Tanpa bantuan teman-teman semua dari para wajib pajak, Ogan Ilir akan sangat berat sekali, Pak, karena tadi kebijakan pusat bahwa pengurangan dana transfer ke daerah itu sudah sangat besar sekali, 30%, Pak, hampir seluruh daerah itu mendapat pengurangan di tahun 2026 ini. Jadi kita mau tidak mau bahwa harus bergandeng tangan, tetap berangkulan dalam membangun Kabupaten Ogan Ilir ini. Kami itu saja, Pak, kami harap kepada pelaku usaha maupun perpajakan terhadap masyarakat apa? Gimana, Pak? Ya, wajib pajak kita ada, Pak. Awasi penggunaan. Itu slogan kita, Pak. Jadi mungkin kesempatan ini juga Pak Sekban mohon izin kami ingin mengucapkan, Bapenda ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir yang sudah taat membayar pajak pada tahun 2025. Alhamdulillah tahun 2025 realisasi kita cukup tinggi. Itu semua tentunya karena kesadaran dan ketaatan masyarakat Ogan Ilir dalam melakukan pembayaran pajak. Tentunya pembayaran pajak itu juga akan disalurkan untuk pembangunan. Dan kalau yel-yelnya itu Pak, itu ngarang tadi Pak. Ngarangannya itu tadi bayar pajaknya, awasi penggunaannya. Wah, kayak gitu kira-kira Pak. Terima kasih Pak. Bayar pajaknya, awasi penggunaannya. Itulah kira-kira yang kita harapkan ke depan ini. Sudah 45 menit kita ngobrol bersama kawan-kawan dari perpajakan Kabupaten Ogan Ilir. Lebih kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagi